Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kantor Berita Damai 1945. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan Beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, timbul persoalan yang sangat penting. Berita kemerdekaan belum dapat disebarkan ke seluruh pelosok tanah air. Karena alat siaran dan kantor-kantor berita masih berada di bawah pengawasan pendudukan Jepang. Dengan niat tulus dan penuh harap, para pemimpin bangsa bersama para pemuda berjalan menuju kantor Berita Damai. Di antara langkah yang tegang itu, beberapa dari mereka berbisik lirih memanjatkan doa agar Allah meridhoi perjuangan bangsa. Di luar gedung, tampak sekelompok pemuda yang sebelumnya berlatih baris berbaris dan olahraga bela diri sebagai persiapan fisik perjuangan. Kini mereka mengawal para pemimpin memasuki gedung dengan penuh kesiagaan. Maaf tuan, justru dalam keadaan tidak sembarang orang bisa masuk. Baiklah, akan kami lakukan. Nanti kita akan
tidak menyebarkan proklamasi yang telah kami nyatakan pagi tadi. Rakyat menunggu kepastian kita. Kita harus memahami kantor ini masih berada di bawah aturan pemerintah militer Jepang. Penyiaran berita penting tidak dapat dilakukan tanpa izin dari mereka. Saudara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kekuasaan mereka di negeri ini tinggal namanya. Bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada alasan untuk menghenggamkan kemerdekaan. Biarkan suara rakyat didengar. Kami tidak ingin membuat kekacauan. Kami hanya meminta hak kami, yaitu menyiarkan proklamasi ke seluruh Nusantara. Ini masalah besar. Jika pihak Jepang mengetahui, kami akan berat-beratnya. Lebih besar mana? Saudara, hukuman dari penjajah akan menjawab kepada bangsa yang tidak bangkit. Kami telah dilatih setiap pagi dan melatih ketahanan tubuh agar bisa menghadapi apapun. Para petugas Dumai saling berpandangan. Mereka gelisah. Namun mereka pun mengetahui bahwa kekuasaan Jepang telah runtuh. Di antara ketakutan mereka, terdengar bacaan doa lirih dari salah seorang pemuda. Memohon agar segala hal berjalan dengan selamat. Semangat bangsa Indonesia tidak dapat dibendung. Baiklah, kami akan membantu sebisanya. Juru ketik kami akan membantu mengetik naskah proklamasi untuk dikirim melalui teles. mohon untuk pekerjaan ini dilakukan dengan semaksimal mungkin. Baiklah, akan saya kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mesin ketik memenuhi ruangan. Setiap ketukan menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia tengah memperjuangkan haknya sebagai bangsa merdeka. Di sudut ruangan, para pemuda berdiri tegak. Tubuh mereka tegap hasil latihan olahraga dan baris berbaris yang selama ini mereka lakukan untuk mempersiapkan diri memasuki masa baru kebangsaan.
Beberapa dari mereka kembali mengucap doa pendek, berharap agar Allah memberikan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menemukan virus ini. Mereka ingin mendengarkan bahwa kita benar-benar merdeka. Di Bandung, rakyat telah bersiap. Para pemuda berlatih sepak bola sambil menunggu kantor dari Jakarta sebagai bentuk menjaga semangat dan persatuan. Di Surabaya, semangat perjuangan berkobar. Para pemuda bahkan masih melakukan latihan fisik sebelum berkumpul. Kabar kemerdekaan harus sampai sebelum hari berakhir. Permisi tuan-tuan, maaf mengganggu waktunya. Para pemuda siap bergerak dengan nama Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa. Tuan-tuan sekalian, kemerdekaan telah selesai. Akan saya jelaskan secara singkat. Demikianlah dari sebuah ruangan sederhana di kantor berita Dumi, kabar kemerdekaan Indonesia dikirimkan ke seluruh penjuru Nusantara. Kabar itu menyebar dari kota ke kota, dari desa ke desa, menjadi cahaya harapan bagi seluruh rakyat. Di masjid-masjid, rakyat mengucap syukur. Di lapangan-lapangan tempat para pemuda berlatih olahraga, mereka bersorak penuh semangat. Indonesia memasuki babak baru sejarahnya.